Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas latihan soal akhir bab 1 untuk pelajaran IPA Kimia kelas 10. Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk soal nomor 1 sampai nomor 10, dan tentunya akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya untuk pembahasan soal 11 sampai 20. Jadi pastikan kamu untuk like dan subscribe sehingga kamu nanti tidak ketinggalan kalau kita update video pembahasan terbaru. Kita mulai dari soal pertama. Nomor 1. Contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah: A. Penemuan baja yang baik untuk membuat alat pertanian. B. Penemuan plastik untuk tempat pembibitan tanaman. C. Penemuan bibit tanaman baru yang berumur pendek. D. Penelitian komposisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu. E. Penelitian tentang jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi kaitannya adalah tentang ilmu kimia dan juga pertanian. Kalau kita telah satu persatu, maka jawaban yang paling memenuhi adalah di option D. Karena komposisi tanah ini berkaitan dengan unsur hara, yang tentunya unsur-unsur yang diperoleh atau yang terdapat di dalam tanah itu bisa diuji dengan ilmu kimia, dan kita tentunya berharap dengan adanya unsur hara tertentu tersebut, maka ada tanaman tertentu yang paling cocok untuk dibudidayakan di lahan tersebut. Kita lanjut di pembahasan soal kedua. Berikut yang merupakan contoh penggunaan bahan kimia yang tidak bijaksana. A. Memanfaatkan gula sebagai pengawet makanan pada manisan. B. Penggunaan boraks dan formalin untuk membuat bakso kenyal dan tidak mudah basi. C. Pemakaian alkohol untuk hand sanitizer agar tidak tertular virus. D. Memanfaatkan asam sitrat untuk membersihkan kerak pipa saluran limbah. E. Memanfaatkan larutan amonia encer untuk membersihkan kaca. Jadi kata kuncinya adalah yang tidak bijaksana, yang artinya akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun bagi lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang di option B. Karena penggunaan boraks dan formalin ini sudah dilarang. Mengapa dilarang? Karena dapat menyebabkan penyakit. Ya, jadi ada resiko beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dengan penggunaan boraks dan formalin, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna, penyakit-penyakit kanker seperti itu, dan juga tentunya akan sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Pernyataan tentang metode ilmiah berikut yang tidak tepat adalah: A. Metode ilmiah merupakan metode yang biasa dipakai para ilmuwan dalam memecahkan masalah. B. Perumusan masalah dapat merupakan hasil dari observasi dari gejala yang terjadi secara berulang. C. Hipotesis dapat dirumuskan lebih dahulu sebelum masalah ditemukan. D. Penentuan jenis variabel merupakan bagian penting dalam merancang eksperimen. E. Klasifikasi atau pengelompokan merupakan salah satu kegiatan pada proses analisis data. Nah, kata kuncinya yang tidak tepat, maka jawabannya adalah yang di option C. Mengapa? Karena kalau kita telah dalam metode ilmiah itu adalah suatu langkah-langkah pengerjaan yang sudah secara struktur, ya, harus dilakukan satu persatu secara berurutan, dan tentunya kita menyusun hipotesis itu setelah adanya masalah, kemudian kita merumuskan adanya masalah tersebut, mencari latar belakang ataupun referensi, lalu baru menentukan hipotesis untuk masalah tersebut. Jadi kita tidak bisa merumuskan hipotesis sebelum masalahnya ditemukan. Maka kita pastikan jawabannya adalah di option C. Kita lanjut di soal keempat. Salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi dan pengamatan. Pada langkah ini, peneliti melakukan dengan cara titik-titik. A. Membaca referensi atau studi pustaka. B. Melakukan pengukuran. C. Menentukan variabel. D. Mengelompokkan data. E. Menarik kesimpulan. Jadi, di sini kita sudah melakukan observasi dan juga pengamatan. Seandainya kita ilustrasikan seperti ini, kita mengukur pengaruh pupuk pada pertumbuhan tanaman. Apa yang akan kita lakukan pada tahap pengamatan? Tentunya kalau kita amati, kita akan mengukur tinggi tanaman ini dari hari ke hari, ya. Jadi yang kita lakukan adalah tentunya melakukan pengukuran. Jadi dari hasil pengukuran ini kita bisa membandingkan grafik ataupun nilai yang kita inginkan. Ketika kita berharap bahwa penambahan pupuk akan memberikan efek pertumbuhan tanaman yang lebih baik, tentunya kita mengharap bahwa akan adanya pengaruh atau signifikan dari tinggi tanaman yang kita ukur. Jadi saat melakukan observasi, yang kita lakukan tentu adalah melakukan pengukuran. Kita lanjut di soal kelima.
Salah satu perilaku yang dapat membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca adalah A. Membakar sampah daun dan mendaur ulang plastik. B. Berpergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi. C. Menghindari bahan-bahan tambahan pada makanan. D. Memanfaatkan daun sebagai pembungkus makanan. E. Menghindari penggunaan kaca pada bangunan gedung. Jadi kalau kita perhatikan bahwa mendaur ulang plastik ini adalah hal yang bagus, tetapi membakar sampah daun ini adalah hal yang tidak kita inginkan, karena sampah daun itu alangkah lebih baiknya kalau kita buang atau kita lakukan dengan cara pengomposan sehingga dapat dilakukan untuk menambah kesuburan tanah. Jadi kata kunci dari sini adalah meminimalkan emisi gas rumah kaca, artinya kita mau menurunkan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang di option B. Berpergian dengan naik kendaraan umum akan mengurangi emisi gas karbon dioksida, karena kalau kita masing-masing membawa kendaraan tentunya emisinya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kalau kita berpergian dengan naik kendaraan umum. Kita lanjut di soal nomor 6. Berikut yang bukan merupakan tujuan gerakan kimia hijau. A. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. B. Mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. C. Mengurangi resiko kecelakaan pada saat proses sintesis bahan kimia. D. Mengurangi produk bahan kimia karena bahan kimia berbahaya. E. Menghemat ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarui. Dan kalau kita perhatikan dari tujuan-tujuan yang ada tercantum dalam gerakan kimia hijau, maka kita berasumsi bahwa tujuan dari gerakan kimia hijau ini adalah sampai ke akar dari pencemaran. Jadi dia tidak semata-mata mengurangi atau mengatasi pencemaran, tapi kita mulai dari menghilangkan sumber dari pencemar tersebut. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, maka yang dimaksud dengan yang bukan tujuan dari gerakan kimia hijau itu sendiri adalah yang di option B. Kita lanjut di soal nomor 7. Berikut tindakan yang merupakan sikap ilmiah yang diharapkan pada saat belajar ilmu kimia. A. Pada saat hasil percobaan kita hasilnya berbeda dengan teman-teman yang lain, maka kita ganti hasil seperti percobaan teman yang lain. B. Tidak perlu repot harus mencoba sendiri percobaan yang sudah dilakukan oleh teman yang lain karena menghabiskan waktu. C. Tidak perlu membantu teman lain yang sedang kesulitan melakukan eksperimen, sebab jangan sampai teman kita berhasil seperti kita. D. Tetap berpegang teguh terhadap hasil percobaan yang kita peroleh walaupun hasilnya berbeda dengan teman yang lain. E. Pada saat hasil percobaan hasilnya tidak sesuai harapan, maka mengganti data agar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau salah satu sikap ilmiah yang dipentingkan itu adalah sikap jujur dan juga objektif. Jujur artinya tentunya kita menuliskan hasil pengamatan kita sesuai dengan apa adanya, dan objektif itu memang berdasarkan apa yang kita peroleh. Jadi kalau kita perhatikan, maka jawaban yang paling sesuai adalah tentunya di option D. Tetap berpegang teguh terhadap hasil percobaan walaupun kita hasilnya berbeda dengan apa yang diperoleh dengan teman kita. Kita lanjut di soal ke-8. Prinsip gerakan kimia hijau atau green chemistry yang tidak sejalan dengan program pengendalian pemanasan global. A. Gerakan penghijauan. B. Mencegah limbah secara real time. D. Memaksimalkan energi fosil. D. Menggunakan bahan baku yang terbarukan. E. Merancang proses dengan bahan kimia yang lebih aman. Jadi kata kuncinya adalah pemanasan global. Tentunya pemanasan global ini diakibatkan umumnya karena bahan bakar fosil, seperti pembakaran dari batu bara, kemudian minyak bumi, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita perhatikan yang di option C tentunya tidak sesuai, karena menggunakan pemaksimalan energi fosil tentunya akan makin menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya pemanasan global. Jadi jawaban yang tidak sejalan adalah yang di option C. Kita lanjut di soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar sebuah cerobong dengan asap ya. Di antara gas-gas berikut yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap pemanasan global adalah, jadi yang menyebabkan pemanasan global ini adalah gas-gas rumah kaca ya. Utamanya adalah gas CO2. Beberapa gas juga bisa menyebabkan gas rumah kaca, tetapi yang utamanya adalah yang dimaksud gas CO2. Jawabannya adalah di option A. Kita lanjut di soal ke-10. Salah satu isu penting dalam pemanasan global adalah penebangan hutan atau deforestasi. Hal ini disebabkan hutan mempunyai peranan untuk A. Mencegah bencana banjir. B. Menjaga kesuburan tanah. C. Menjaga keanekaragaman hayati. D. Menyerap gas karbon dioksida. E. Menjaga suhu permukaan tanah.
Soal ini cukup menarik karena kebetulan memang dari option A sampai E ini adalah semua fungsi atau peranan hutan. Tetapi kalau dikaitkan dengan pemanasan global, lagi-lagi kata kunci dari pemanasan global ini adalah CO2. Kita ketahui sendiri bahwa tumbuhan itu kalau tumbuhan hijau berfotosintesis adalah menyerap CO2, menurunkan kadar CO2, dan melepaskan gas oksigen. Jadi dalam hal ini kaitannya adalah untuk peran hutan terhadap isu pemanasan global adalah bahwa hutan itu tanaman ya menyerap gas karbon dioksida. Jadi demikian pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10. Semoga bisa membantu kamu memahami materi ini dengan lebih baik. Tentunya kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20. Semoga bisa kamu ikuti, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.